Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Di kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan materi tentang pajak bumi dan bangunan ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pajak penghasilan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan secara detail apa itu pajak bumi dan bangunan, bagaimana cara menghitungnya ya. Disimak baik-baik ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang pajak penghasilan ya kan? PTKP, PKP yang ada anaknya ya. Sekarang kita beranjak ke pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau pajak bumi dan bangunan, dia punya tarif. Pajak penghasilan kemarin juga ada tarifnya kan, ada golong-golongannya. Kalau pajak bumi dan bangunan, dia tarifnya 0,5%. Itu wajib dikali ya, wajib dikali 0,5%. Jadi nanti kalau misalkan hasilnya kurang dari 1 miliar, maka akan dikali 20% ya, dikali 20%. Tapi kalau misalkan hasilnya lebih dari 1 miliar, maka akan dikali 40%. Ya, jadi kalau menghitung PBB itu, yang pertama dikali 0,5%, itu wajib dikali ini, harus ada 0,5%-nya. Baru yang kedua dikali sama ini. Pilih salah satu, nanti dilihat hasilnya. Kalau dia kurang dari 1 miliar, dikali 20%. Kalau lebih dari 1 miliar, dikali 40%. Lalu dikali lagi sama NJOP TKP 12 juta. Ya, dikurang nih, maksudnya dikurang. Jadi ada 3 unsur kalau mencari PBB, dikali 0,5%, dikali yang ini, ya, dikali yang ini, pilih salah satu, sama dikurangkan 12 juta. Diingat-ingat ya 3 komponennya. Nah, supaya kalian tidak bingung, kita ke contoh soal. Axel mempunyai luas tanah 75 meter persegi, luas bangunannya 50 meter persegi. NJOP tanahnya 3 juta dan NJOP bangunannya 2 juta. Ada NJOP TKP 12 juta. Jadi NJOP TKP ini selalu 12 juta ya. Tidak kurang, tidak lebih. Pasti di soal selalu ada 12 juta, namanya NJOP TKP. Hitung PBB-nya. Yang pertama kalian tulis adalah NJOP tanahnya. Ya, tanahnya berapa tadi ini? Tanahnya luas tanah 75 kan? Ya, tulis ini nih, 75 dikali sama 3 juta ini apa? 3 juta adalah NJOP tanah. Jadi tanah dikali tanah. Ya, pertama adalah NJOP tanah itu tanah dikali tanah. 75 dikali NJOP tanahnya 3 juta. Hasilnya adalah 225 juta. Bawahnya NJOP bangunan. Berarti tadi luas bangunannya 50 ya, dikali sama NJOP bangunan. Bangunan dikali bangunan ya, bangunan dikali bangunan nih, luas bangunan dikali NJOP bangunan. 50 dikali 2 juta hasilnya adalah 100 juta. Ya, jadi yang pertama tanah dikali tanah, yang kedua bangunan dikali bangunan ya, tanah dikali tanah, terus bangunan dikali bangunan. Hasilnya ini. Lalu ditambahkan. Nih ditambah hasilnya adalah 325 juta. Ini apa? Ini namanya adalah nih NJOP tanah dan bangunan ya. Pertambahan ini namanya adalah NJOP tanah dan bangunan. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita kurangkan dengan NJOP TKP. Nih NJOP TKP-nya 12 juta kan? NJOP tanahnya, NJOP TKP 12 juta. Berarti dikurang 325 juta, 325 juta dikurang sama 12 juta, hasilnya adalah 313 juta. Nih ya, NJOP tanah, NJOP TKP-nya ini kan tadi 12 juta dikurang. Ini adalah namanya dasar PBB. Ya, namanya adalah dasar PBB. Sekarang kita menghitung PBB-nya. PBB sama dengan 0,5%. Kenapa 0,5%? Tadi yang Ibu bilang sudah di awal, 0,5% ini wajib dikalikan. Tulis di sini 0,5% dikali. Nah, kenapa 20? Karena ini 313 juta kan kurang dari 20, kurang dari 1 miliar kan? Nah, kalau kurang dari 1 miliar berarti dikali 20%. Tulis di sini 20% dikali sama ini. Dikali sama dasar PBB-nya 313 juta. Hasilnya adalah 313.000. Jadi PBB-nya ini. Ya, begitu anak-anak nih. Kenapa dikali 20%? Karena 313 juta kurang dari 1 miliar. Jadi dikali 20%.
Begitu cara mencarinya ya. Nah, di sini ada contoh soal kedua ya. Tadi kalau misalkan yang pertama itu dikali 20% karena hasilnya kurang dari 1 miliar. Dan contoh kedua ini dia hasilnya akan lebih dari 1 miliar, maka dikali 40%. Di sini ada luas tanah kebun kopinya 6.000 meter persegi, lalu NJOP tanahnya 180.000 per meter persegi. Luas bangunannya 300 meter persegi, NJOP bangunannya 500.000 per meter persegi. Terus ada NJOP TKP-nya 12 juta ya. Diingat NJOP TKP ini selalu 12 juta dan di setiap soal itu selalu ada, tidak berubah. Ya, selalu 12 juta. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama kalian tulis dulu NJOP tanah. Ya, ini NJOP tanah. Tadi tanah sama tanah kan Ibu bilang kali tanah sama tanah 6.000 dikali sama 180.000. Hasilnya adalah 1 miliar. Nah ya, ingatin, pakai kalkulator 6.000 dikali 180.000, hasilnya adalah 1 miliar 80 juta. Jangan pusing ya anak-anak karena banyak nol ya, gak apa-apa, pelan-pelan dikerjakan. Tanah dikali tanah sudah, sekarang kita tulis bawahnya NJOP bangunan. NJOP bangunan, bangunan dikali bangunan, tadi bangunannya 300 dikali luas bangunan, NJOP bangunannya 500.000 sama dengan berapa? Hasilnya adalah 150 juta. Baru ini kalian tambahkan dulu, ditambah hasilnya adalah 1 miliar 230 juta. Nah, sudah dapat, ini namanya adalah NJOP tanah dan bangunan. Sudah, sekarang bawahnya lagi dikurangkan sama NJOP TKP. PTKP. Nih, dikurangkan 12 juta. Ya, nih NJOP TKP-nya 12 juta kan? Selalu 12 juta. Baru dikurang. Hasilnya adalah 1 miliar 218 juta. Ini namanya adalah dasar PBB ya, dasar PBB. Nah, sudah dapat dasar PBB-nya, sekarang kita cari PBB-nya. PBB sama dengan yang pertama wajib dikali 0,5%. Ini selalu ada 0,5%, baru dikali. Nah, ini lebih dari 1 miliar kan, berarti dikali 40%. Terus dikali lagi sama dasar PBB-nya 1 miliar 218 juta. Hasilnya adalah pakai kalkulator 0,5% dikali 40% dikali 1 miliar 218 juta adalah 2.436.000. Nah, ini adalah PBB-nya. Ya, begitu cara mencari PBB. Gampang kan? Nah, tadi kita sudah menghitung tentang PBB, sekarang kita beranjak ke pajak yang terakhir ya. Ini sudah yang terakhir, jadi jangan khawatir, tidak ada menghitung lagi. Pajak yang terakhir adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Ini gampang banget ya, gampang banget cara mencarinya. Nah, tarif PPN itu adalah 10% ya, 10%. Serendah-rendahnya 5% sampai 15%. Jadi wajib dikali 10% ya. Pajak pertambahan nilai wajib dikali 10%. Lalu yang kedua ada 10% sampai 75%. Ini tarif PPNBM. PPNBM ini maksudnya pajak pertambahan nilai barang mewah ya, pajak pertambahan nilai barang mewah. Jadi ada dua, ada yang dikali 10%, ada yang dikali antara 10 sampai 75, ini tergantung soalnya ya. Sekarang supaya kalian tidak bingung, kita ke contoh soal. Nomor 1, Arsila mengimpor barang dengan nilai impornya 15 juta. Tarif PPN-nya 10%, hitung PPN-nya. Lalu, ada contoh yang kedua, perusahaan Nuur mengimpor barang tergolong barang mewah sebesar 5 juta dengan tarif PPN dan tarif PBN-nya 20%. Hitung PPN dan PPNBM. Ya, jadi ini tergantung soalnya. Kalau misalkan soalnya mau hitung PPN, cari PPN-nya aja, berarti dikali PPN-nya aja. Kalau mau cari PPNBM dan PPN-nya, cari dua-duanya. Bagaimana cara menjawabnya? Yuk, kita sama-sama menjawabnya.
Nih, cara menjawabnya nomor 1 tadi. Arsila, nih barangnya 15 juta, tarifnya 10%. Berarti PPN-nya, pertambahan nilainya 10% dikali 15 juta, hasilnya adalah 1.500.000. Ini adalah PPN-nya. Gampang kan? Tinggal dikalikan aja sama tarifnya. Lalu yang nomor 2 disuruh cari PPN sama PPNBM. PPNBM-nya berapa? Nih, PPNBM-nya tarifnya 20%. Tulis 20% dikali sama barangnya, harga barangnya berapa? 5 juta. Nih, berarti 20% kali 5 juta hasilnya adalah 1 juta. Ini namanya adalah PPNBM. Yang PPN-nya berarti 5 jutanya harga barangnya dikali sama tarif PPN-nya. Tarif PPN-nya adalah 10%. 10% dikali 5 juta hasilnya adalah 500.000. Ini adalah PPN-nya. Begitu saja mencari PPN pertambahan nilai. Jadi nggak susah kan? Nggak usah bingung-bingung, tinggal dikalikan tarifnya. Tarifnya selalu ada di soal, selalu diketahui di soal ya, jadi jangan bingung. Nah, itu tadi pemaparan tentang pajak bumi dan bangunan. Bagaimana cara menghitungnya? Ada juga pajak pertambahan nilai ya. Jadi, kalau misalkan kalian ada yang kurang paham tentang penjelasan Ibu tadi, bisa japri WA Ibu, tanyakan apa yang kurang paham. Atau lewat media sosial lainnya. Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.